Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati untuk menyambut kebenaran firman yang menerangi hati dan pikiran kita, yang menuntun bagaimana seharusnya kita berdoa dengan benar, sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur malam hari ini kembali kami sehati dalam satu iman, satu roh untuk berdoa bersama-sama sekalipun dari rumah kami masing-masing. Bapa di surga, berkenanlah atas permohonan kami semua anak-anak-Mu, jawablah dari surga dan kabulkanlah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Karenanya kami membuka hati untuk menyambut pemberitaan kebenaran firman, sebab firman Allah itulah yang menjadi pedoman kami, supaya kami berdoa sesuai kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, mengurapi hamba-Mu dan kami semua dalam pemberitaan firman ini, memimpin ibadah doa malam hari ini sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur dan siap diberkati oleh pemberitaan firman Allah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersama kita membaca Injil Matius pada pasal yang ke-17, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ayat 19, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagi kamu." Ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus sedang naik ke atas gunung membawa 3 murid utama, Simon Petrus dan 2 bersaudara, Yakobus serta Yohanes putra-putra Sabdi,
Ternyata di bawah gunung ada seseorang membawa anaknya yang sedang menderita sakit ayan. Dan mereka meminta agar para murid mendoakan. Dan para murid juga kemudian melakukan itu. Tetapi ternyata tidak ada sesuatu yang terjadi. Dengan kata lain, para murid itu mengalami kegagalan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah itu berarti firman Tuhan tidak digenapi? Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 8 dan 9 serta ayat 19, firman Allah menyatakan begini, ini adalah firman Tuhan Yesus. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ini adalah amanat Yesus ketika murid-murid dua-dua pergi ke kota-kota, ke desa-desa untuk memberitakan Injil. Dengan kata lain, para murid melakukan tugas pengutusan pemberitaan Injil disertai dengan otoritas untuk juga berdoa agar orang-orang yang sakit disembuhkan. Lalu ketika rombongan ini kembali setelah beberapa waktu lamanya dan melaporkan bagaimana banyak mukjizat yang terjadi, Tuhan Yesus seolah kembali mengulang, menggaris bawahi apa yang sebelumnya ia sabdakan. Injil Lukas pasal 10 ayat 19. Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara, amanat ini jelas. Otoritas yang diberikan kepada para murid sangat jelas. Namun pertanyaannya adalah, mengapa ketika ada seorang ayah membawa anaknya sakit ayan yang sering jatuh ke dalam api atau ke dalam air, para murid-murid berdoa dan tidak terjadi mukjizat? Yang sakit tetap sakit, orang tuanya yang sedih sekaligus putus asa tetap mengalami hal itu. Saudara, sekali lagi, apakah firman Allah tidak digenapi? Apakah Yesus berfirman ini dan tidak dilakukan? Jawabnya adalah tidak demikian. Beberapa kali kita sudah merenungkan dan membahas bersama bahwa firman Allah tidak pernah gagal. Firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan berfirman dan Tuhan sendiri yang melakukan. Dan sungguh bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi mengapa doa ini pun tidak berhasil? Saudara, pada Injil Matius pasal 17 ayat 19 dan 20 menyatakan demikian. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Tadi sudah kita baca, jawab Yesus, "Karena kamu kurang percaya." Dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 8, oleh ilham roh, Rasul Yakobus menulis wahyu Allah bahwa apabila ada di antara jemaat Tuhan kurang hikmat, hendaklah ia berdoa dan meminta hikmat dari Tuhan, tetapi harus meminta dengan iman. Sebab kalau berdoa tanpa iman,
doanya akan menjadi sia-sia. Jadi saudara, agaknya ketika para murid kala itu mendoakan anak muda yang dirasuk setan dan sakit ayan ini, entah apa alasannya, ada kebimbangan dalam hati mereka. Sebab itu Yesus berkata, kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu sangat kecil. Biji sesawi itu kalau seperti pensil yang diruncing tajam, dititikkan pada kertas, titik kecil dari ujung pensil itulah besaran biji sesawi. Dengan kata lain bahwa kala itu para murid, apapun penyebabnya, mereka tidak memiliki iman yang kecil saja. Kebimbangan, ketidakpercayaan, karena Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka, agaknya lebih menguasai hati dan pikirannya. Atau beberapa waktu lalu pun sudah kita renungkan bersama, bahwa iman sebesar biji sesawi ini bukan soal volume. Ketika Yesus bersabda kepada perwira Kapernaum, iman sebesar ini tidak pernah aku dapatkan di antara orang Israel. Iman yang besar ini bukan soal volume, tetapi soal kualitas, bukan kuantitas. Biji sesawi sekalipun kecil, ia hidup. Dengan kata lain, ketika para murid sedang berdoa, mendoakan anak muda yang sakit ayan, dirasuk setan ini, mereka bimbang, mereka kurang yakin. Apalagi kemudian pada ayat 21 Tuhan berfirman, jenis ini, kalau kalian berdoa untuk mengusir setan yang mendatangkan kesengsaraan kepada anak muda ini sehingga seringkali membasi anak muda ini terjatuh ke api atau ke air yang membahayakan nyawanya, hanya bisa diusir kalau kamu berdoa dan berpuasa. Saudara-saudara, ini sebetulnya adalah kuncinya. Mungkin di antara kita ketika sedang menghadapi suatu persoalan, apalagi semakin besar persoalan itu, semakin berat permasalahannya atau semakin rumit, kita sudah berdoa dan seolah doa kita tidak ada jawaban. Bisa ketika itu kita berdoa kurang yakin, kepercayaan kita kurang penuh. Ketika berdoa mungkin akal pikiran kita mencoba untuk melemahkan, karena secara akali bagaimana mungkin persoalan besar yang saudara hadapi atau masalah berat yang kita hadapi bisa terselesaikan begitu saja kala kita berdoa. Dan Tuhan sudah mengingatkan di Matius pasal 21 setelah peristiwa itu, ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Tidak hanya dengan percaya, tidak hanya dengan iman, tetapi sepenuh kepercayaan, sepenuh keyakinan. Itu sebabnya maka Tuhan berfirman dalam ayat 21 pasal 17 tadi, berdoa dan berpuasa. Karena saudara, dengan berpuasa, sebetulnya kita ini sedang menyatakan kesungguhan hati. Berdoa dengan berpuasa dan puasa kita orang Kristen tentu tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Kita banyak memberikan contoh tentang puasanya Musa, puasanya Elia, puasanya Daniel, puasanya Tuhan Yesus. Berbeda satu sama lain dalam wujud lahiriahnya, karena memang puasa Alkitab
puasa Kristen itu bukan semata-mata soal ritual, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang menyatakan kesungguhan hatinya. Ketika kita berdoa dengan berpuasa, itu artinya sungguh-sungguh kita meminta kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan. Ketika berpuasa sekalipun tidak harus hanya tidak makan dan tidak minum dalam kurun waktu tertentu, tetapi ketika orang berpuasa bagaimanapun secara fisik menjadi lemah. Dan ketika kita berpuasa itu menyatakan penyerahan total kepada Tuhan. Dengan berpuasa kita menyatakan ketergantungan kita kepada Tuhan. Sebagaimana pemazmur menyatakan itu dalam Mazmur pasal 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang memberkati, jikalau bukan Tuhan yang menjaga, sia-sia semua upaya manusia. Kata kuncinya adalah jikalau bukan Tuhan. Artinya Tuhanlah sentralnya. Tuhanlah penentunya. Segala sesuatu dapat dikerjakan, dilakukan dengan baik dan berhasil. Jadi ketika kita berdoa dan berpuasa, seolah kita berkata, Tuhan, aku tidak mampu lagi. Aku tidak punya daya apa-apa lagi. Maka aku berserah sepenuhnya kepadamu. Saya hanya bergantung dengan belas kasihan Tuhan untuk menolong saya, untuk turun tangan, menyelesaikan masalah saya. Jadi saudara, ini yang harus kita lakukan. Mungkin ada satu atau dua orang saudara yang malam hari ini mendengarkan pemberitaan firman ini. Saudara sudah berdoa tetapi belum berhasil. Ini jawabnya. Saudara perlu ambil waktu yang khusus. Berpuasalah. Tentang berapa lama dan bagaimana, itu bukan yang utama. Yang utama adalah ketika kita berdoa dan berpuasa, kita menyatakan, Tuhan, saya sungguh-sungguh memerlukan campur tangan Tuhan. Saya hanya bergantung kepada kemurahan Tuhan. Saya berserah sepenuhnya kepadamu untuk setiap masalah yang saya hadapi ini. Kembali kepada peristiwa dalam Injil Matius pasal yang ke-17 tadi. Jenis ini, setan yang mendatangkan penyakit pada anak muda yang ayan, yang sering terbanting ke api atau ke air itu, Yesus berkata, hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Artinya apa? Bukan diri kita yang ditakuti oleh setan, tapi Tuhan. Dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana ada seorang yang mencoba, itulah Skewa, yang mencoba untuk meniru-niru para rasul, mendoakan orang yang dirasuk setan. Bukannya setan lari, tapi Alkitab mengatakan justru ia digagai oleh orang yang dirasuk setan itu. Kenapa? Setan tidak takut kepada manusia. Yang ditakuti setan itu bukan jabatan, katakanlah pendeta atau hamba Tuhan. Bukan karena kita Kristen. Yang ditakuti setan adalah pribadi Tuhan Yesus dan kuasanya. Karenanya banyak orang tidak suka ada salib. Karena memang salib itu menandakan bukti cinta kasih Allah kepada manusia. Dengan kerelaan Yesus Sang Putra menderita sampai mati, tergantung di atas kayu salib. Tetapi sesungguhnya salib itu juga lambang kemenangan. Kemenangan Yesus dalam ketaatan kepada Bapanya, kemenangan Yesus dalam puncak kasihnya kepada manusia berdosa, memberikan nyawanya
bagi orang berdosa, dan oleh kematiannya di atas kayu salib itulah maka kemudian Yesus ditinggikan oleh Bapa di surga setelah melalui proses kebangkitan dari antara orang mati. Perhatikan Bapak Ibu, setan tidak takut kepada kita. Setan hanya takut kepada Tuhan Yesus, Allah yang maha besar. Karenanya ketika kita berdoa, jangan pernah berkata dalam hatimu, oh saya ini orang yang tekun berdoa. Saya ini orang yang rajin dalam ibadah doa. Oh saya ini selalu rajin dalam ibadah-ibadah raya. Bukan. Itu sebabnya perlu berpuasa. Melepaskan semua keakuan kita. Berserah, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa menghadapi masalah tersebut, pada dasarnya bukan kita, Tuhan yang sedang berperang ganti kita. Saudara, sudahkah saudara berdoa dan berpuasa? Sudahkah saudara mencoba ini, menjalani ini? Ada beberapa saudara di antaramu, bebanmu terlampau berat. Kesukaranmu nyaris tak bisa diatasi. Mendengar firman Allah malam ini artinya saudara mesti berdoa dan berpuasa untuk masalahmu. Tuhan Yesus yang tidak berubah, yang sudah berfirman, yang sudah melakukan apa yang ia firmankan itu, akan bertindak. Kuasa kegelapan, kesulitan, kesukaran, masalah seberat apapun, Tuhan sanggup menyelesaikan. Mari kita berserah penuh kepadanya. Dengar, jenis ini, jenis yang mungkin sedang saudara hadapi sekarang ini, hanya bisa dikalahkan ketika saudara berdoa dan berpuasa. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Roh Kudus meneguhkan pemberitaan firman ini dalam hati pikiran kami anak-anak-Mu. Dan hamba-Mu berdoa jikalau ada seorang saja yang sedang menghadapi pergumulan yang terlampau berat, Roh Kudus menolong agar saudara kami ini menjadi pelaku firman, mengambil keputusan, bertekad untuk tidak hanya berdoa, tetapi berdoa dan berpuasa. Dengan berdoa dan berpuasa, seolah kami mengangkat tangan, dan Tuhan Yesus akan turun tangan sendiri, menyelesaikan setiap persoalan. Bapa, kami mendengar beberapa saudara-saudara kami sekarang ini terbaring sakit karena COVID-19. Ada yang harus dirawat di rumah sakit, ada yang menjalani karantina mandiri di rumah masing-masing tetapi terus menerima tindakan medis oleh dokter atau mendapatkan perawatan. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk tetangga, kenalan, sanak famili siapapun yang sekarang ini terbaring karena COVID. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan turun tangan. Tuhan menyembuhkan saudara kami ini. Tambahkanlah iman percayanya. Ketika mereka terbaring tidak berdaya, biarlah mereka selalu memandang kepada Tuhan Yesus dan berseru, Tuhan Yesus, tolonglah kami. Dan kami percaya ketika oleh iman mereka berseru kepadamu, kami saudara-saudaranya yang lain mendukung dalam doa, kuasa-Mu yang tidak berubah itu menjadi nyata. Terima kasih Bapa juga yang sedang lemah tubuhnya karena berbagai penyakit yang lain. Tuhan juga jamah oleh bilur-bilur Yesus yang sakit disembuhkan. Tuhan memberikan pertolongan,
Tuhan campur tangan dalam setiap pergumulan kami, anak-anak-Mu. Berkatilah upaya pemerintah, baik oleh dokter, oleh tenaga kesehatan, rumah sakit, upaya pemerintah untuk segera memastikan vaksin yang sekarang sedang diuji klinis dalam proses, upaya pemerintah untuk menegakkan disiplin masyarakat untuk tetap taat kepada protokol kesehatan. Berkatilah Tuhan, baik pemerintah kota Surabaya, pemerintah kota provinsi, dimanapun, lebih-lebih pemerintah pusat, Bapak Presiden dan para pembantu, ketua-ketua lembaga-lembaga tinggi negara, Polri dan TNI, Satpol PP yang menegakkan disiplin di mana-mana. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Ibadah doa selanjutnya biarlah Roh Kudus memimpin masing-masing dengan keluarganya sehati berdoa. Dan Tuhan memberkati. Dan jikalau nanti pada doa selesai, anak-anak-Mu hendak membaringkan diri dan tidur, Tuhan memberkati mereka dan hamba-Mu berdoa dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Berkat-Mu melimpah atas segenap saudara-saudara kami yang mendengar, yang mengikuti pemberitaan firman Allah saat ini. Berkat-berkat jasmani, lebih-lebih berkat rohani, oleh anugerah Bapa, kasih karunia Kristus, dan pertolongan Roh Kudus. Sepanjang malam ini, sepanjang bulan September ini, sepanjang umur hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan, amin. Nah saudara, selamat berdoa. Seperti biasanya, bersatu hatilah dalam doa. Doakan untuk penyebaran virus corona yang akhir-akhir ini kita dengar begitu luar biasa. Penambahan orang yang menderita. Sedang fasilitas rumah sakit menjadi terbatas, tenaga-tenaga medis, khususnya dokter, sudah banyak yang gugur, hanya campur tangan Tuhan saja. Dan mari kita doakan itu saudara, berdoalah dan berkatilah satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.